Namaku Lin Miao Miao. Siang hari, aku adalah budak korporat perusahaan top 500. Malam hari, aku adalah penggemar berat yang mengikuti ramalan hujan meteor. Bekas merah dari tali ID card ini, itu adalah medali perjuanganku melawan para kapitalis. Terus pacarmu mana? Kenapa aku belum punya pacar selama 26 tahun? Di perusahaan kami, konsentrasi hormon estrogennya lebih parah dari lubang ozon di Antartika. Tapi, begitu aku dapat bonus akhir tahun, aku akan sewa pesawat ke Alaska buat lihat aurora. Semangat! Lin Miao Miao. Ini sudah keberapa kalinya kamu telat masuk kantor hari ini? Anak muda harus jaga kesehatan. Jangan sering begadang. Aduh. Terima kasih atas perhatian manajer Wang. Bukankah ini demi membuat PPT yang Anda minta jadi lebih sempurna? Makanya aku begadang sampai larut. Jadi, kopi ini harus sudah di meja resepsionis sebelum jam 11:30. Kopi dengan nama Lin Miao Miao tertulis di atasnya. Ini untuk PPT yang sempurna. Salah perhitungan. Lupa kalau manajer bodoh ini selalu keliling pada jam segini. Aduh, Kak Wang. Apa yang kakak katakan? Kakak benar-benar punya mata elang. Ya, ini karena melihat kakak begitu berdedikasi untuk departemen kita. Kopi bom kalori manis ini yang menyegarkan pikiran adalah tanda ketulusan hatiku. Ini untukku, ya? Kamu memang manis banget, ya. Miao Miao. Jangan cuma manis di mulut aja. Malam ini ada jamuan penting dengan klien. Kamu ikut aku. Ya, kamu belajar yang baik. Belajar? Belajar minum atau belajar senyum paksa? Musang memberi salam pada ayam. Aduh, Kak Wang. Malam ini aku takut. Lin Miao Miao. Perusahaan sudah melatihmu, kamu harus punya semangat pengorbanan. Jangan terlalu egois. Kak Wang, maaf. Lihat deh, baju ini kan yang khusus aku pesan buat ketemu klien. Lin Miao Miao, kamu benar-benar mengecewakanku. Mulai sekarang, jangan datang ke kantor lagi. Lihat, inilah kenyataan. Mulut pedasmu itu, di hadapan kekuasaan sejati, nggak ada gunanya sama sekali. Mereka bahkan nggak butuh alasan yang masuk akal. Cukup dengan melabelimu tidak cukup baik, mereka bisa membuatmu lenyap begitu saja. Ya Tuhan, apa aku ini anak pungut MU? Kerjaan hilang. Orang tua juga nggak ada sejak kecil. Sekarang, bahkan tempat untuk hidup pun, hati-hati tangganya. Apaan tuh? Burung? Meteor? Keluar, tertelan. Aku menelannya. Aduh, Lin Miao Miao. Kenapa kamu sial banget sih? Udah dipecat.
Masih kurang? Sekarang malah keracunan makanan juga. Sebenarnya kamu ini apa sih? Ini. Jangan-jangan ini. Bakteri alien? Apa ususku bakal bolong-bolong? Apa berita bakal nulis? Anak yatim Malang tewas di jalanan? Penyebab kematian misterius. Ladies and gentlemen, aduh, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir. Kita, dengan hati yang sangat berat, datang ke pemakaman Lin Miao Miao yang tak sengaja menelan benda misterius saat mendongak di taman, lalu tewas. Pemakaman Lin Miao Miao. Aduh, meskipun aku juga tidak mengerti kenapa dia harus mendongak. Aduh, tapi kita tetap harus, dengan hati yang sangat berat, sekali lagi, mengheningkan cipta untuknya. Tidak bisa. Keberuntungan. Tunggu. Ilusikah? Atau sesuatu yang aneh? Mama, Mama, Kamu salah orang kali. Nenek Kepala Panti, pernah kasih lihat fotomu. Katanya namamu Lin Miao Miao, satu-satunya kerabatku. Halo, Nona Lin. Saya Kepala Panti Wang. Dari Panti Asuhan Kingshan. Putri Anda, Xiao Yu, terus-terusan mimpi buruk. Katanya ingin bertemu Mama. Kalau Anda ada waktu, Aku lagi sibuk nih. Nanti aja ya. Aku pacaran aja belum pernah. Mana mungkin punya anak? Tapi yang dia bilang, kok kayaknya ada benarnya ya? Mama, jangan takut. Yang Mama telan tadi itu harapan. Dia bersinar. Mama enggak bisa lihat. Dia bercahaya. Terdeteksi tanda-tanda kehidupan. Pencocokan energi. Kecocokan 10%. Bukan mimpi, ya? Apaan sih ini? Pencocokan energi. Kecocokan 20%. Ini, benar-benar ada sesuatu di kepalaku yang bicara. Kamu ini apa sih? Teknologi alien? Teknologi hitam masa depan? Atau, kamu ini monster apa? Pencocokan energi. Kecocokan 30%. Aduh, ini. Jangan-jangan ini plot yang cuma ada di drama pendek? Ah, ya ampun. Keberuntungan ini akhirnya datang padaku. Nak, tadi kamu bilang aku ibumu. Lalu, siapa ayahmu? Dan, tadi kamu bilang harapan itu? Hei Nona. Adik manis. Kamu bertengkar sama suamimu? Cerita aja sama kami. Kami akan membelamu. Bella adikmu. Aku kasih tahu kalian, suami gue bentar lagi jemput gue. Kalian jangan macam-macam ya. Sialan, sistem. Cepatlah berhasil mencocokkan dong. Kalau kamu nggak berhasil,
Gue bisa mati konyol di sini. Gue kasih tahu ya. Suami gue itu. Tingkat kecocokan energi 50%. Tuan rumah harap berhati-hati dalam berucap. Gue nggak punya suami. Gue baru aja dipecat. Nggak punya uang. Gue juga punya anak perempuan kandung yang baru gue kenal. Kita nggak punya tempat tinggal. Sialan mulut. Apa yang kamu lakukan? Sistem sialan. Ini pasti ulahmu kan? Gak punya tempat tinggal, gak ada yang mau, malah bawa anak kecil. Adik manis, Adik manis. ikut abang yuk. Abang ini orang baik loh. Ah, sini, ikut abang. Sini, Neng. Sini, Lepasin gue. masih berani melawan? Sialan. Sistem. Tingkat kecocokan energi 70%. Lepasin aku. Lepasin aku. Masih lari juga? Lari. Lari sana. Lari sana. Lari sana. Mama, cepat bilang mereka jatuh. Jatuh semua sampai nyungsep. Pencocokan sistem berhasil. Kemampuan ucapan jadi kenyataan aktif. Percobaan pertama berhasil. Cepat lari. Nak. Aku juga berharap aku mamamu. Tapi aku beneran bukan. Kenapa kamu bisa nemuin aku sih? Lihat. Lihat ini. Inang Lin Miao Miao. Anda telah menjadi satu-satunya pengikat sistem pengumpul energi kehangatan dunia. Misi pertama dikeluarkan. Lindungi orang di sekitar Anda. Selesaikan untuk mendapatkan poin energi. Target saat ini Xiao Yu. Tingkat keamanan 60%. Melindungi? Aku sendiri aja susah. Gimana mau melindungi? Mama jangan takut. Aku akan jadi anak baik. Tidak berisik, tidak rewel. Hah, sudahlah. Anggap saja ini. Latihan jadi orang tua. Lagi pula, satu anak juga sial. Dua anak juga bangkrut. Ucapanku benar-benar manjur. Kalau begitu, seandainya aku bisa mengubah sesuatu. Mama, dengar. Sistem kehangatan diaktifkan. Ucapan jadi kenyataan hanyalah permulaan. Hei. Pria tampan, seandainya kalian... tidak, seandainya kamu... seandainya kamu suamiku, pasti enak. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir soal sewa rumah. Tidak perlu naik bus umum untuk wawancara kerja. Aku janji, kalau itu benar-benar terjadi, aku pasti akan baik padamu. Aku akan memasak bersamamu setiap hari. Kalau sekali tidak cukup, masak 2 kali. Haha. Menguap. Menguap. Siapa yang mengataiku? Aduh. Memang harus olahraga nih. Kaki gue masih lemas. Astaga. Goji berinya di mana ya?
提起裙边，舞不变，爱的花儿子多甜，一步一步向你靠近。 Terdeteksi, host memiliki keinginan hidup pribadi yang kuat dan spesifik. Telah direkam. Memicu program pencarian tersembunyi. Direkam? Ini juga direkam? Sistem. Kamu mesum ya? Mimpi siang bolong seorang gadis juga kamu intip. Pencarian selesai. Target individu Gu Yanchen. 29 tahun. Aktor papan atas. Anggota M4. Gue cuma bercanda. Kamu beneran kasih tahu semua latar belakangnya ke gue? Status pernikahan target lajang. Stop. Stop. Siapa suruh kamu beneran cari tahu? Cuma bercanda. Lokasi target telah dikirim ke host. Jarak 2 km. Jarak 1,9 km. Apa? Dia mendekat ke arahku? Bukan, bukan. Aduh, Lin Miao Miao. Jaga sikapmu. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Dia juga tidak mengenalmu. Ini lebih gila dari menang lotre. Peringatan. Sistem ini memiliki fungsi ucapan jadi kenyataan. Mama, suami itu apa? Suami itu. Dasar bodoh. Aku doakan kamu seumur hidup tidak akan menemukan pasangan. Aduh, Nona, minggir sebentar. Tolong bantu temukan istriku. Miao Miao. Maaf. Tolong bantu temukan istriku. Miao Miao. Maaf. Aku mohon bantuan kalian semua untuk menemukan istriku. Jika ada yang melihatnya, tolong segera hubungi studiku. Apa? Itu istriku. Istriku. Aduh, lelucon macam apa ini? Wah, Gu Yanchen ternyata sudah menikah. Istrinya seperti ini. Kelihatannya biasa aja. Kenalan di mana? Kayaknya lagi berantem. Lihat fotonya. Istrinya Gu Yanchen ada di sini. Mama, aku takut. Xiao Yu, jangan takut. Mama ada di sini. Lari. Itu dia. Cepat kejar, cepat kejar. Ada apa ini? Ini halusinasi? Atau cuma iseng? Pengumuman pencarian orang Gu Yanchen. Mencari aku? Dia memanggilku Miao Miao. Memanggilku istrinya. Mama lagi emo. Bukankah kamu bilang dia jadi suamimu? Mungkinkah? Karena perkataan itu? Pasti tidak mungkin. Jadi, seluruh dunia tahu, padahal aku sendiri tidak tahu. Sebenarnya ada apa ini? Orang di luar pintu. Aku kasih tahu ya. Aku ini sudah berlatih. Kalau aku gila, aku bisa memukul diriku sendiri. Lagi pula rumahku. Miskin banget. Tidak ada uang yang bisa dirampok. Perampokan? Wah, rugi besar dong. Nona Lin Miao Miao, saya Gu Yanchen. Bukan perampok. Kalau kamu tidak segera buka pintu, kita berdua bisa-bisa masuk berita sosial. Tuan aktor terkenal. Cara munculmu unik juga ya. Seluruh internet menandai saya sebagai istrimu. Langkah selanjutnya apa langsung mengumumkan punya anak? Dunia hiburan kalian sekarang mainnya begini ya? Aku juga nggak mau, tapi aku bilangnya, aku kayak kerasukan setan. Mulutku ini kayak punya pikiran sendiri, ngoceh terus, dan kakiku juga nggak bisa dikendalikan. Navigasi belum dinyalakan. Aku sudah sampai di bawah apartemenmu. Nona Lin Miao Miao, tolong beritahu aku dengan serius, apa kamu sudah mengguna-guna aku? HMPH.
Dasar laki-laki. Teknik pura-pura ditabrakmu ini pasti belajar dari Nansiang ya? Pakai guna-guna segala. Kayaknya kamu kebanyakan syuting drama romantis. Sampai cara berpikirmu udah nggak normal lagi. Kenapa? Apa kalimat selanjutnya bakal jadi? Wanita, kamu berhasil menarik perhatianku? Peringatan. Terdeteksi akumulasi energi. Opini publik negatif berskala besar akan segera berubah menjadi nasib buruk. Memicu misi darurat. Dalam 24 jam, bersama dengan pihak terkait, Gu Yanchen, ciptakan citra publik reuni manis. Redakan opini publik. Hukuman kegagalan host dan pihak terkait akan secara bersamaan mengalami 10 momen paling memalukan dalam hidup. Versi fisik kilas balik. Tunggu. Kilas balik apa? Aku nggak pernah. Waktu kecil aku pernah ngompol pas pentas seni di taman kanak-kanak. Mana mungkin itu lebih memalukan daripada seluruh internet tahu kalau kamu itu istriku? Itu lebih memalukan. Hahaha. Ya ampun, Gu Yanchen. Kamu, berapa banyak lagi masa lalu kelamu yang tidak aku tahu? Coba ceritakan semuanya dong. Jangan-jangan tahtamu sebagai aktor terbaik ini juga dibangun dari masa lalu kelamu? Hahaha. Aduh, habis sudah. Tamat sudah. Reputasiku yang cemerlang. Aduh. Jangan ketawa lagi. King, terdeteksi 2 orang dewasa melakukan tindakan kekanak-kanakan berskala besar. Untuk menghindari penyebaran kekanak-kanakan, disarankan kalian menikah di tempat dan selesaikan masalah internal. Jangan merugikan orang lain. Dame. Oke, kita bicara serius sekarang. Barusan. Perasaan tidak terkendali itu datang lagi. Apa kita ini diikat oleh semacam kekuatan misterius dan dijual paketan? Lumayan juga kamu punya daya pengamatan. Singkatnya, aku ini si sial. Tanpa sengaja terikat dengan sistem sialan ini. Punya semacam kemampuan ucapan jadi kenyataan yang nyusahin. Dan kamu, tuan aktor top, sayangnya, mungkin cuma bonus dari ideku. Yang nggak dipikirin. Baru kali ini aku dengar ada bintang top jadi bonus. Kalau gitu, beli 1 gratis 1. Kamu yang gratisnya. Ah, nggak bercanda lagi. Tadi sistem kasih 1 misi. Kita disuruh dalam 24 jam berpura-pura reuni manis. Kalau gagal, kita berdua bakal mati malu. Berakting? Aku ahlinya. Humas opini publik itu keahlianku. Saat ini, solusi terbaik adalah memanfaatkan situasi. Aku bisa umumkan ke publik sebelumnya kita sempat salah paham karena urusan pekerjaan. Kita salah paham, lalu kamu marah dan bersembunyi. Sekarang kita sudah bicara baik-baik, dan hubungan kita baik-baik saja. Kedengarannya seperti begitu ya. Kok kamu jago banget sih? Pasti sering baca naskah ya? Kalau kamu pacaran sama aku, dijamin kamu akan merasakan layanan naskah dari selebriti papan atas. Oke deh. Agar tidak mati karena malu, aku akan dengan terpaksa menjadi pacar sementaramu. Tapi ada 3 aturan. Katakan. Pertama, acting ya acting. Jangan sentuh-sentuh. Tanpa izin. Jaga jarak aman 1 meter. Pelit banget. Kedua, sampai aku menemukan cara untuk melepaskan ikatan ini, kamu harus membantuku meneliti sistem sialan ini. Cari tahu kenapa kamu bisa terseret masuk. Masuk akal. Itu juga yang ingin aku tahu. Ketiga, di depan anak kecil, jaga citra kalian. Jangan merusak anak-anak. Mama, tidak apa-apa. Anggap saja aku tidak ada. Lagi pula, papa kelihatannya juga tidak terlalu pintar. Dosa apa yang sudah aku perbuat hari ini? Kalau begitu, sepakat. Sepakat. Senang bekerja sama. Istri sementaraku. Istri sementaraku. Oke, kalau begitu, sekarang operasi dimulai. Pertama, bagaimana kita akan menyelesaikan kerumunan wartawan di luar itu? Gampang. Timku profesional. Tapi sebelum itu, istri sementaraku, apa ada makanan di rumahmu? Aku mencarimu sampai tidak sempat makan dari manajerku. Teleponku tidak diangkat. Makan juga belum. Aku ini punya suami atau punya anak lagi. Sih, tunggu saja. Aku akan lihat ada mie instan atau tidak. Jangan deh, ke rumahku saja. Rumah ayah besar?
Maaf, aku tidak peka. Putri, silakan masuk mobil. Putri kecil duluan. Hati-hati kepalamu terbentur. Aduh. Dengan embel-embel istri rahasia aktor terkenal, mencari pekerjaan jadi makin susah. Dulu, CV-ku tenggelam begitu saja. Sekarang, namaku sudah terkenal di mana-mana. Kesempatan untuk wawancara saja berkurang. Kenapa harus mencari pekerjaan? Aku akan menafkahimu. Terima kasih. Aku punya tangan dan kaki. Cita-citaku adalah mandiri, bukan jadi benalu. Kalau begitu, jadi asistenku saja. Gaji kamu yang bayar. Enggak mau. Tiap hari lihat kamu. Aku takut kena penyakit kerja. Umurku pendek. Lagi pula, Kak Wang nyetirnya stabil kok. Aku enggak mau tiap hari jadi sopir kamu. Iya, Nyonya. Serahkan saja masalah kecil ini padaku. Aku putarkan radio ya. Selanjutnya, kami akan membacakan berita menarik. Seorang warga kota yang beruntung siang ini memenangkan hadiah utama. Hadiahnya mencapai 8 juta yuan. Diketahui, tiket lotre yang menang adalah tiket pilihan acak seharga 10 yuan. Andai aku bisa dapat hadiah besar, pasti enak. Sewa rumah untuk kuartal depan enggak perlu dipikirin lagi. Pelanggan yang terhormat, selamat. Akun Anda telah menerima pembayaran hadiah 8 juta yuan. Mohon diperiksa. Lin Miao. Kamu tadi ngomong apa lagi? Peringatan. Untuk memenuhi keinginan pribadi host, menguras banyak energi, melampaui batas vitalitas. Mohon segera isi ulang energi kehangatan. Jika tidak, hukuman berat akan dipicu. Aku enggak. Aku cuma barusan dengar siaran. Aku cuma asal ngomong. Aku beneran enggak sengaja. Beneran, aku cuma ngomong kecil gitu doang. Skill ini beneran enggak bisa dipakai sembarangan. Ya, bisa-bisa jadi masalah besar. Aku diam. Aku enggak ngomong lagi. Kak Wang, lanjut nyetir aja. Siap. Xiao Yu, tidur di kamar tamu. Ah, sana. Kamu tidur di kamarku. Perlengkapan mandi dan makanan. Semua sudah tersedia. Ingat, jangan, benar-benar jangan sampai mengucapkan keinginan atau keluhan, komentar, bahkan bergumam. Mulai sekarang, jangan bicara kalau tidak perlu. Mengerti? Aduh. Sepertinya agak dingin. AC sudah untuk Anda. Atur ke 28 derajat. Ya ampun, apa aku bahkan tidak boleh berpikir? Bukan aku yang melakukannya. Itu bergerak sendiri. Sekarang, bahkan pikiran pun tidak boleh? Dengar, Miao. Panik tidak akan menyelesaikan masalah apapun sekarang. Sekarang, diam secara fisik saja tidak cukup. Kita butuh sekarang ketenangan dan fokus yang lebih dalam. Mungkin kelelahanmu yang ekstrim akan membuatmu berhenti berpikir. Sekarang, mandi sana. Pergi sana. Aku duluan mandi. Kamu tidak boleh berebut kamar mandi denganku. Hei, kenapa tidak boleh? Ini rumahku. Besok pagi aku masih ada pemotretan majalah. Aku harus menjaga kondisi terbaikku. Kamu ini, berebut camilan dengan anak kecil dan mengompol lagi. Apa yang perlu dijaga? Minggir. Ah, nggak bisa. Aku. Apa kamu nggak ngerti hormat sama yang tua dan sayang sama yang muda, sih? Kamu itu tua dari mana, sih? Umur mentalku baru 3 tahun. Butuh perhatian. Kalian berdua bertengkar saja terus. Aku mau mandi. Mama bilang, harus hemat air. Sofa ini butuh asisten rumah tangga untuk membersihkannya.
Dia nggak masuk kerja hari ini. Mending kamu saja yang tidur di sofa. Lihat, sofa ini empuk banget. Pasti nyaman banget tidurnya. Mending kamu saja yang tidur di sofa. Di kamar itu, selimutnya lembab banget. Tipis banget kalau dipakai. Terlalu dingin. Nggak dingin kok. Pintunya nggak aman. Nanti ada orang masuk. Stop! Jangan bertengkar lagi. Ayo kita buat peraturan rumah. Peraturan rumah pertama, bertengkar nggak boleh lebih dari 10 menit. Peraturan rumah kedua, akhir pekan harus nonton film bareng. Ketiga, ayah nggak boleh merebut camilanku. Keempat, ibu nggak boleh mengambil es kopi americano ayah. Diganti jadi minuman spesial Pulau Tepi Laut yang ampas. Kok kamu tahu? Aku ganti kopinya. Pulau Tepi Laut yang ampas. Drama pertamaku. Kamu bikin dari apa sih? Ya cuma es teh merah campur cuka hitam. Gimana? Rasanya dalam banget. Kan? Biar kamu mengenang lagi. Aktingmu yang culun dulu. Lin Miao Miao. Pulau Tepi Laut, itu. Sastra luka masa muda. Bukan tempat kejadian perkara dapur. Makanya perlu bikin aturan rumah. Kalian setuju? Setuju. Kepala keluarga sudah bicara. Mana berani nggak setuju? Oke, Papa, Mama, selamat malam. Aduh, agak takut nih. Sendirian di kamar ini. Jangan-jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Sistem sialan ini. Ngapain kamu di depan pintu? Aku. Kebetulan lewat. Masih aja berdiri di depan pintu? Jadi dewa penjaga pintu, ya? Jadi, permohonan tidur di lantai disetujui. Kalau kamu mendengkur malam ini, aku akan menendangmu keluar. Aku janji. Aku akan bernapas pelan-pelan. Ah. Guyan Chen, menurutmu sistem ini, meskipun menyebalkan, tapi di saat-saat penting, lumayan berguna juga, ya? Dapat suami gratis, ditambah 8 juta. Bisnis ini tidak rugi. Ham. Aku ini barang bonus. Asal nyonya puas, ya sudah. Aduh, tentu saja sangat puas. Kalau saja bonus ini bisa memberikan layanan, teman bermain, lagi. Misalnya, menemaniku bertarung sampai pagi. Mendeteksi permintaan baru dari host. Ucapan jadi kenyataan dieksekusi. Enggak mungkin, Pak Polisi. Ini juga diurus? Lin Miao Miao, kamu ngomong apa lagi sih? Besok pagi aku harus bangun untuk syuting. Loh. Aduh. Tuan aktor. Cie, sekarang baru malu? Waktu kamu umumkan kita ke seluruh internet. Bukan kamu jago banget?
Xiao Chen Chen, jangan buang waktu lagi. Satu malam musim semi itu berharga 1.000 emas. Aku tidak mau. Ini pemaksaan. HMPH, sudah di wilayahku. Kamu pikir bisa bilang tidak mau? Dalam kamusku, tidak ada kata tidak mau. Hari ini, langit harus cerah. Jadi, kemampuan kali ini membuatku tampil luar biasa. Indeks kelelahan mencapai 95%. Terdeteksi detak jantung host berdetak tidak teratur. Seandainya bisa terus seperti ini, alangkah baiknya. Peringatan darurat sistem. Perintah berisiko tinggi tidak dapat dieksekusi. Melindungi kehidupan, tanggung jawab bersama. Sistem sialan, minggir sana, jangan ganggu urusan baikku. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Kemarin kata-kata yang kuucapkan semalam itu. Kekuatanmu tidak lepas kendali. Setidaknya, setelah kamu mengucapkan kata-kata itu, sampai sekarang semuanya normal. Oh. Kecuali membuatku mengalami energi yang belum pernah ada sebelumnya. Kali ini sistemnya cukup membantu. Lin Miao Miao, lihat aku. Kita sekarang harus memastikan dua hal. Pertama, apakah mekanisme pemicu kekuatanmu berubah? Apakah itu terjadi hanya jika kamu sangat menginginkannya? Kedua, berapa banyak reaksi semalam itu yang berhubungan dengan kekuatan? Dan berapa banyak yang merupakan pilihanku sendiri? Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kekuatanku. Tapi aku tahu, semalam, aku tidak menyesal. Mari kita hadapi dunia nyata. Kenapa kamu tidur di ranjang yang sama dengan Mama? Dan menindih Mama? Apa kamu mengganggu Mama? Xiao Yu, kamu keluar dulu ya. Ayah dan ibu lagi ngobrol serius. Bohong. Aku dengar semuanya. Kemarin ibu bilang, bertarung sampai pagi. Kalian berantem ya? Kamu bukan ayahku. Kamu orang jahat. Aku akan bilang ke seluruh dunia. Jangan, Xiao Yu. Jangan bilang siapa-siapa. Dengar, Xiao Yu, ayah tidak mengganggu ibu. Kami hanya melakukan semacam antara orang dewasa, pertukaran yang spesial, ramah, dan juga kegiatan belajar. Belajar? Belajar berantem ya? Bukan. Kami sedang melakukan semacam mempererat hubungan tanpa konfrontasi. Permainan fisik. Oh, aku mengerti. Itu seperti di TV, Mei Yang Yang dan Xiang Yang berlatih bersama, tinju cinta kasih, kan? Aduh, sudah. Jangan dijelaskan lagi. Ya, kira-kira tinju semacam itu. Aku juga mau belajar. Kita latihan bareng. Pukulan sayang-sayangan. Bertarung sampai malam. Andai saja Xiao Yu sedang ngelindur. Kan enak. Terdeteksi pengguna. Keinginan kuat Lin Miao Miao. Mulai menganalisis perintah. Eksekusi berhasil.
Siapa? Buka pintu. Masuk kamar. Kunci pintunya rapat-rapat. Apapun yang kamu dengar, jangan keluar. Dan jangan memikirkan apapun. Cepat, cepat. Sudah datang. Guyan Chen. Teleponku tidak diangkat, pesanku tidak dibalas. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku hampir tidak bisa menahan perusahaan. Hah? Apa maksudnya? Mencari istri? Kamu harus memberiku penjelasan yang jelas. Dan lagi, kenapa tadi malam kamu tiba-tiba membatalkan semua jadwal pagi ini? Kak Yo. Kehidupan pribadi, ya? Kurasa aku berhak menyimpan sedikit ruang pribadiku sendiri, kan? Guyan Chen, aku peringatkan kamu. Kamu sedang di masa krusial sekarang. Sedikit saja gosip bisa membuatmu hancur lebur. Apalagi yang tiba-tiba nikah, terus tiba-tiba cerai begini. Cepat klarifikasi gosip ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak punya belas kasihan. Pergi. Maaf ya, aku tidak sengaja. Tadi terlalu gugup. Tidak sengaja jatuh. Tidak apa-apa. Ini bukan karena kemampuanmu. Andai saja Kak Yo bisa lebih imut. Kan enak, selalu galak begitu. Menakutkan sekali. Terdeteksi keinginan kuat dari host Lin Miao Miao. Keinginan telah diterima. Sedang memulai program pembentukan ulang. Citra kontras menggemaskan. Memuat. Program selesai dieksekusi. Durasi efek tergantung suasana hati penerima. Lin Miao Miao, kamu tadi bilang apa? Aku nggak bilang apa-apa kok. Aku cuma merasa Kak Yo terlalu galak. Aku pikir-pikir lagi. Aku merasa sikapku tadi nggak baik. Kamu pasti punya alasan, kan? Aku percaya padamu kok. Cepat selesaikan saja, ya. Nggak perlu terlalu buru-buru. Terlalu stres bisa bikin kerutan lo. Ini aku belikan makanan penutup di bawah. Manis banget. Untukmu. Anggap saja ini permintaan maafku. Jangan, jangan. Aduh, ambil aja dong. Senang-senang ya. Kenapa tante ini aneh banget? Kayak domba di kartun yang makan jamur beracun. Wah, bayi ini lucu banget. Sini tante peluk. Xiao Yu, jangan ke sana. Hahaha, ayah jadi badut. Ah, Kak Yan Chen. Kamu jadi kue pelangi. Lucu banget. Lin Miao Miao, apa yang kamu lakukan pada hidupku? Oke, semuanya. Kerja bagus. Istirahat yang cukup ya. Kak Yan Chen, besok aku belikan manisan lagi ya. Selamat malam. Guyan Chen,
Ada apa dengan Yo Min? Tadi malam dia menyerahkan jadwal pekerjaanmu yang akan datang. Semuanya pakai font kartun dan latar belakang pink. Isinya penuh dengan kepercayaan, subjektif dan tidak berdasar. Ini sama sekali tidak sesuai prosedur. Apa dia sedang tidak enak badan? Kak Yo dia. Mungkin karena stres. Jadi agak aneh. Besok aku akan menyerahkan dokumen resmi padamu. Segera selesaikan. Terus, briefing Dewan Direksi besok pagi. Dengan keadaannya yang begini, apa dia masih bisa memimpin? Kalau tidak bisa, kamu harus segera menggantikannya. Paham? Miao miao, ada apa? Bagaimana keadaan Kak Yo? Kak Yo, ya. Kak Yo, dia menyusun laporan, tapi semua fontnya font kartun. Para atasan mengira dia sudah gila. Jadi, rapat Dewan Direksi besok, aku harus menggantikannya presentasi. Hah? Lalu, bagaimana ini? Apa sempat? Hanya ada satu cara. Besok kamu ikut denganku. Apa? Tidak bisa. Bagaimana aku bisa pergi ke tempat seperti itu? Aku pasti akan membuat masalah. Kamu harus ikut denganku. Aku khawatir padamu. Kalau kamu sendiri, kalau di sini, siapa tahu kamu malah karena cemas jadi kepikiran harapan-harapan aneh gitu. Kalau kamu ikut aku bisa awasin kamu. Lagian, kalau Kak Yo pas rapat Dewan Direksi ngalamin lagi kejadian lucu lagi, mungkin kalau darurat. Ada kamu yang coba bikin wish baru bisa balikin dia kayak semula. Cepetan, cepetan. Udah keluar. Terdeteksi beberapa sinyal pelacak tidak sah diidentifikasi sebagai unit paparazzi perangkat optik sudah aktif. Jangan motret. Pengguna Lin Miao Miao telah mengeluarkan perintah global prioritas tinggi. Perintah jangan motret telah diterapkan. Aduh, kenapa ini? Kamera 25 yang baru kubeli kok mati total sih? Punyaku juga rusak. Foto tadi pasti jadi berita utama. Sialan. Punyaku juga rusak. Ada apa ini? Ayo, ayo, ayo. Telah terjadi gangguan medan tak dikenal. Untuk sementara menonaktifkan radius. Dalam 50 meter. Semua fungsi inti. Perangkat pengumpul gambar. Optik. Durasi. Diperkirakan 10 menit. Mama, pukulan diam Mama hebat sekali. Bukan, Xiao Yu. Itu karena perangkat paman-paman itu kena virus secara massal. Perintah telah dieksekusi. Tidak dapat dibatalkan. Saran. Segera tinggalkan lokasi. Cepat pergi, sebelum perangkat mereka mulai ulang. Ikuti aku. Kecuali, aku menyuruhmu bicara. Kalau tidak, tetap diam. Usahakan kosongkan pikiranmu. Nanti kalau lihat Kak Yo datang, jangan terlalu kaget. Dan jangan memikirkan apapun tentang dia. Kak Guyan Chen. Ini pasti kakak cantik yang kemarin itu, ya? Wah, cocok banget. Kak Yo. Nanti presentasinya biar aku saja yang lakukan. Kamu. Aduh, iya, aku tahu. Kak Guyan Chen yang paling hebat. Semangat, ya, aku akan dukung kamu dari bawah. Saran saya adalah, berpura-puralah pacaran. Setiap minggu, setidaknya 3 kali tampil bersama di publik. Interaksi di Weibo tidak boleh kurang dari 5 kali. Tanamkan konsep keluarga. Ciptakan citra ayah yang baik. Ketika waktunya tepat,
Bisa direncanakan topik kehamilan untuk meningkatkan lebih lanjut citra di mata publik. Bapak Gu, penjelasan Anda kedengarannya sempurna. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin insiden kali ini tidak akan terulang lagi? Dan bagaimana kami bisa percaya tindakan pribadi Anda tidak akan lagi membuat perusahaan berada dalam situasi sulit? Terutama, kehidupan pribadi Anda tampaknya muncul faktor-faktor yang tidak stabil. Kakek-kakek ini nyebelin banget. Kenapa dia galak banget nanyain Guyan Chen? Andai dia bisa diam sebentar saja. Bagusnya dia diam sebentar saja. Bukan aku. Loh, aku cuma mau dia diam sebentar saja. Aku nggak mau dia sesak napas. Aduh, Direktur Zhang. Apa Anda terkejut dengan penampilan luar biasa kakak Guyan Chen? Sampai-sampai Anda terkejut? Aduh, santai saja, perhatikan napas Anda, ya. Kamu yang melakukannya, kan? Membuat Direktur Zhang jadi begitu. Aku tidak sengaja. Aku cuma kesal padanya. Karena dia begitu padamu. Makanya aku ingin dia diam. Diam? Kamu hampir membuatnya diam selamanya. Lin Miao Miao. Cuma karena kamu. Akibat ucapan jadi kenyataan dari pikiranmu. Di rapat Dewan Direksi. Cuma karena kata-kata kesalmu. Hampir saja. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Maaf ya, tadi seharusnya aku tidak sekasar itu padamu. Tangannya pasti sakit sekali. Ya, semua ini karena aku. Andai saja bisa langsung sembuh. Pasti bagus. Terdeteksi tanda-tanda vital Guyan Chen stabil. Hanya luka gores di tangan kiri. Namun, detak jantung tuan rumah sudah mencapai nilai berbahaya. 128. Harap tarik napas dalam-dalam dulu. Aku cuma ingin dia cepat sembuh. Aku bahkan tidak mengatakannya. Ini. Aduh, mengharukan sekali. Apa ini? Apakah ini yang manusia sebut kekuatan penyembuh cinta? Ini semua gara-gara sistem sialan ini. Dengar ya, ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku cuma luka kecil. Ini jauh lebih baik daripada Tuan Zhang yang sesak napas. Mungkin, ini hal yang bagus. Sekarang, bahkan rasa khawatirku padamu jadi pemicu kekuatannya. Aku ini sebenarnya apa sih? Meskipun kamu boneka tali, memangnya kenapa? Kamu mengkhawatirkanku, jadi lukaku sembuh. Ini artinya apa? Artinya hatimu tidak berubah. Lin Miao Miao, tidak semua kekuatan bisa dikendalikan. Kamu bukan boneka tali. Kamu tetaplah kamu. Itu Kak Yo. Aku bersumpah, aku tidak memikirkan apa-apa. Kak Yo, sekarang dia harus normal lagi. Dia itu eksekutif karir. Harus tegas dan cekatan. Dia nggak bisa terus-terusan kayak kartun. Kak Yo. Guyan Chen, kemarin, sikapku mungkin agak aneh. Tapi kamu juga tahu situasinya. Nggak usah bahas yang lain. Di rapat dewan hari ini, usulanmu bagus. Selain itu, kemarin kondisiku agak aneh. Kalau aku bilang sesuatu yang nggak pantas, atau melakukan sesuatu, anggap aja nggak pernah terjadi. Tutup telepon. Aduh, dia sudah pulih. Akhirnya pulih. Eksekutif kota. Bagus banget. Bikin kaget aja. Aku kira pas dia buka mulut. Masih aja aduh. Guyan Chen. Kakak.
Terdeteksi faktor gangguan eksternal. Kak Yo telah kembali ke pengaturan awal. Selamat kepada host Guyan Chen dan objek terikat Lin Miao Miao yang telah melewati 24 jam yang mendebarkan. Akhirnya selesai. Tapi sepertinya belum selesai. Ah, Rencana A ikut perjalanan romantis suami istri. 24 jam, menunjukkan keseharian cinta mereka. Ini bagus. Kak Yo, apa kamu pikir drama kita ini belum cukup merata? Harus ditambah sentuhan eksotis? Nanti aku dan dia di depan kamera akan bertengkar setiap hari. Maka nama acara kalian harus diganti jadi migrasi perang suami istri. Kalau begitu, rencana B live streaming jualan barang pasangan. Jual saja. Barang-barang couple. Ini lagi hits banget sekarang. Ini nggak bisa. Jual apa? Jual obat tetes mata yang sama buat kita berdua? Buat jaga-jaga biar nggak buta karena kesal sama dia. Obat tetes mata. Dengarkan dia. Sekarang dia itu, di keluarga kita, Chief Content Officer, sekaligus, juru bicara saya untuk publik. Kak Chen, ini. Dia benar. Terlalu banyak eksposur. Sama saja menggali kuburan sendiri. Yang kita butuhkan sekarang, serangan yang tepat sasaran. Kalau begitu, kita pilih opsi C live streaming di rumah. Risikonya rendah, lebih membumi, dan paling mudah mengendalikan opini publik. Ini bagus. Lapor, Kak Yo. Saya ada pertanyaan. Live streaming bareng dia, itu termasuk kecelakaan kerja nggak sih? Soalnya, mempertahankan senyum manis palsu bisa menyebabkan saraf wajah kerusakan permanen. Iya, aku akan bantu kamu ajukan tunjangan bahaya tingkat tertinggi. Nah, sekarang kalian berdua siapkan diri untuk emosi siaran langsungnya. Emosi. Aku dan Lin Miao Miao punya emosi yang sangat nyata. Benar kan, istriku? Lihat deh. Setiap kali kamu ingin mencekiku, tapi tetap harus tersenyum padaku. Perasaan kontradiktif itu sangat nyata. Suamiku, kamu benar-benar mengenalku. Kalau begitu, kamu tahu nggak emosi paling nyataku sekarang itu apa? Apa? Semoga kamu cepat-cepat muntah sampai jiwamu keluar karena dialog-dialog manismu itu. Bagus sekali. Pertahankan saja suasana cinta benci seperti ini. Fans sekarang paling suka yang begini. Siap siaran. Halo, semuanya. Aku Guyan Chen. Terima kasih atas perhatian kalian. Nah, akhir-akhir ini, kami mengalami sedikit kesalahpahaman yang membuat Miao Miao merasa tidak enak dan juga menyita perhatian publik. Kami sangat minta maaf. Kalian semua nggak perlu khawatir. Kami sudah baikan kok. Istriku, senyummu palsu banget. Kayak ada yang nodongin pistol ke kamu gitu. Kamu nggak usah lihat aku aja. Dia agak malu-malu. Tapi sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, aku lebih bergantung padanya. Cih, hantu aja nggak bakal percaya. Tadi malam, demi sepotong kue stroberi terakhir, dia main shoot denganku dan curang. Siapa itu? Ayah, kemarin ibu bilang ayah merebut camilanku. Apa itu benar? Ayah bilang pria baik nggak boleh merebut makanan anak-anak. Aibnya dibongkar putrinya. Sini, putriku sayang. Ayah nggak akan berani lagi. Udah gede gini, masih aja rebutan sama anak kecil? Nggak malu apa? Iya juga ya. Tingkat penyelesaian misi reuni manis 95%. Terdeteksi banyak energi emosi positif. Energi kehangatan bertambah 500. Host, silakan terus berjuang. Baiklah, hari ini siaran langsung kita berakhir sampai di sini. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Guyan Chen, ingat, besok jam 8 pagi ada syuting. Kamu harus datang tepat waktu. Oke, Kak Yo, aku tahu. Besok pasti tepat waktu. Muka sampai kaku karena senyum. Acting lebih capek daripada berantem. Chief Content Officer, penampilanku hari ini dapat nilai berapa? 0. Kamu berani-beraninya bilang aku senyum palsu di depan seluruh internet? Kalau gitu, coba senyum yang beneran.
Aduh. Aktor hebat Gu Yanchen. Kamu ini lagi bikin eksperimen kimia berbahaya apa sih? Berdasarkan pasal kedua peraturan rumah, klausul turunannya, anggota keluarga wajib melakukan pekerjaan rumah. Aku sedang menjalankan kewajibanku. Hanya saja, wajan ini agak tidak kooperatif. Mama, Papa sudah menghabiskan 4 telur. Apa hari ini aku akan makan telur gosong campur arang? Minggir sana, pembunuh dapur. Tugasmu itu menghabiskan dan memuji. Lihat baik-baik, ini baru namanya keahlian memasak. Masakan istriku memang yang paling enak. Jangan asal ngomong, siapa istrimu? Kalau ngomong sembarangan lagi, bagianmu akan kutambah bumbu rahasia. HMPH, aktingnya total banget. Siang bolong begini, di tempat umum pula. Aduh, ya ampun, pelukannya standar banget. Kayaknya udah sering latihan. Yah, HMPH. Baguslah, kalian berdua. Berani-beraninya pelukan kayak gitu. Kalau gitu, pelukan aja sampai gelap. Jangan pada pisah. Biar semua orang belajar. Apa itu profesionalisme? Kak, oke. Gu Yanchen, kok aku nggak bisa gerak? Lin Miao Miao. Lihat apa yang udah kamu perbuat. Aku cuma asal ngomong doang. Siapa suruh kalian berdua? Pelukan erat banget? Tunggu aja. Nanti di rumah, aku bakal bereskan perhitungan sama kamu. Bereskan perhitungan? Ya bereskan perhitungan. Siapa takut? Kalau berani. Datang sini sekarang. Bereskan perhitungan sama aku. Kamu tunggu aja. Lin Miao Miao. Hari ini kita bereskan baik-baik. Semua perhitungan di lokasi syuting ini. Orang bijak cuma pakai mulut, bukan tangan. Kalau gitu, pakai mulut aja. Terdeteksi host melakukan serangan fisik terhadap Gu Yanchen. Indeks penolakan 30%. Indeks ketertarikan 70%. Cinta lebih kuat dari emas. Mekanisme hukuman sistem diaktifkan. Sekarang baru tahu takut, ya? Dasar cowok brengsek. Aku tahu aku salah. Bibirmu lembut banget. Ya, aku mau cium lagi. Jangan lihat aku yang sekarang sok jagoan. Sebenarnya hatiku panik setengah mati. Wajahmu saat marah. Saking gantengnya, kakiku lemas. Sepertinya isi hati Miao Miaoku lumayan bergairah, ya? Bukan aku. Aku nggak gitu. Jangan dengarkan dia ngawur. Gawat. Gawat. Sistem. Aku benci kamu setengah mati. Gu Yanchen, kenapa kamu ketawa? Kalau kamu ketawa lagi, aku cium sampai pingsan. Sistem. Yang membuat semua ucapanmu jadi kenyataan itu. Sepertinya kali ini dia berpihak padaku. Aku masih mau dengar. Rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan yang aku nggak tahu? Dasar brengsek. Cepat jauh-jauh dariku. Aku nggak bisa mengendalikan diriku. Nih. Badanmu wangi banget. Apa kamu sengaja pakai parfum buat godain aku? Lin Miao Miao. Kamu benar-benar penghiburku. Ya, utang ini, anggap lunas. Melihat kamu. Begitu jujur. Aku maafkan kamu. Sistem sialan ini. Suatu hari nanti aku pasti akan menghapusmu.
Pemberitahuan sistem terdeteksi nilai keintiman antara host dan CP terikat meningkat drastis. Hukuman dicabut. Pengingat ramah. Kejujuran adalah kebajikan. Mohon host terus mempertahankannya ya. Jangan ketawa. Malam ini kamu tidur di sofa. Oh, kamu yakin? Nah, kalau sistem memutuskan kamu tidak tulus, lalu menyuruhmu bilang, peluk aku erat-erat, jangan lepaskan. Gimana dong? Kamu sekarang juga segera kembali tidur. Mengingat host pernah mencoba menguninstall sistem. Hukuman tersembunyi level 2 terpicu. Enggak ada habisnya, ya? Ah, Dewiku, pujaanku, kaulah bintang paling terang di langit malam. Menerangi hidupku yang gelap. Kumohon, terimalah cintaku yang hina ini. Gu Yanchen. Kamu juga kena batunya hari ini. Kamu tahu nggak? Bajumu ini ditambah dialog itu. Betapa konyolnya? Terdeteksi posisi pendaratan host tidak memenuhi standar. Memulai tutorial pendaratan aman. Papa Mama, kalian lagi meniru katak ya? Papa Mama lagi senam. Iya. Gerakan ini sangat sehat. Terdeteksi ada kegagalan otot inti. Memulai program pemulihan elastis. Sistem sialan. Bahkan senam radio 20 tahun lalu pun diungkit lagi. Ini seru sekali. Ligamen kakiku mau putus nih. Lihat cepat. Ada UFO di langit. Host mengganggu pengajaran. Hukuman ditingkatkan. Papa Mama, senam itu seru ya? Nanti aku akan merendam host sistem ini di dalam kaleng boba. Sekalian aku akan memberinya beberapa mutiara. Terdeteksi ucapan berbahaya. Mengaktifkan segel manis. Senam ada bagian ini juga? Gu Yanchen, tadi pagi kamu makan kotak kucai ya? Filantrop terkenal di daerah ini, Tuan Chen yang terhormat, karena penyakit langka yang tiba-tiba kondisinya memburuk drastis. Aduh, orang baik memang tidak berumur panjang, ya? Dermawan sebaik Tuan Chen. Andai saja ada keajaiban yang bisa terjadi. Pasti bagus. Orang sebaik ini, aku sangat berharap dia bisa bertahan. Berumur panjang. Berita terbaru dari stasiun ini. Filantropis terkenal, Tuan Chen, karena upaya penyelamatan tidak berhasil. Pada sore hari ini, pukul 3:15, meninggal dunia. Berusia 56 tahun. Sayang sekali. Kenapa? Aku berharap dia baik-baik saja. Aku benar-benar berharap dia baik-baik saja. Tapi kenapa? Kenapa malah jadi begini? Lin Miao Miao. Dengarkan aku. Ini tidak benar. Ini beda dengan yang kita duga sebelumnya. Konsekuensi, polanya sama sekali berbeda. Apa bedanya? Aku sudah membunuh seseorang. Orang baik. Mungkin. Kekuatanmu terhadap kebaikan tidak mempan, atau lebih buruk lagi. Itu berbalik arah. Berbalik? Kamu merasa kasihan pada lukaku. Itu kebaikan kecil. Hasilnya adalah penyembuhan positif. Kamu berharap Tuan Chen yang baik hati itu pulih. Itu kebaikan besar. Jadi, hasilnya adalah kematian yang dipercepat. Jika asumsi ini benar. Jadi aku tidak boleh berbuat baik pada orang baik? Aku tidak boleh punya niat baik? Lalu aku ini apa? Kutukan yang khusus menyakiti orang baik? Bukan begitu, Lin Miao Miao. Pasti kita belum memahami aturannya. Mungkin
Kepergian Tuan Chen memang sudah takdir. Dia hanya kebetulan. Kutukan. Ternyata aku ini kutukan. Lalu apa gunanya aku hidup? Aku bahkan tidak bisa mencari orang tua kandungku. Nggak punya hak. Kalau aku menemukan mereka, apa niat baikku ini akan membahayakan mereka? Kekuatanmu berhubungan dengan asal-usulmu. Keterkaitan? Keterkaitan yang sangat rahasia. Jadi kekuatanmu bukan kutukan tanpa sebab. Mungkin itu berhubungan dengan kebajikanmu. Kebajikanku? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Jalur misi pencarian keluarga telah diaktifkan. Peringatan. Jalur misi ini memiliki aliran data yang besar dan melibatkan enkripsi mendalam. Kamu adikku? Mana mungkin? Sama persis dengan foto ibu waktu muda. Dia mirip dengan foto adikku saat berusia 100 hari. Kalian siapa? Aku tidak kenal kalian. Namaku Su Qingyu. Ini Su Qingjue. Orang tua kami dimakamkan di sini. Kalau perasaan dan tebakan gue nggak salah, kamu pasti adik kecil kami yang hilang secara tidak sengaja 20 tahun lalu. Su Qingyu. Su Qinglu? Nggak mungkin deh. Kalian yakin banget? Gimana kalau cuma mirip doang? Ini foto keluarga waktu adik kecil umur 100 hari yang dipegang sama mama sama papa. Lihat deh matanya. Lengkungan bibirnya, terus. Waktu adik kecil lahir, di bagian dalam pergelangan tangan kiri. Ada tanda lahir kecil bentuknya kayak kelopak bunga, warnanya merah. Kamu punya nggak? Tanda itu? Jadi beneran. Gue beneran Su Qinglu? Terus kenapa gue bisa dibesarkan di panti asuhan? Terus, mama sama papa meninggal gimana? Gue juga kenapa bisa hilang? Lulu, jangan takut. Kakak akhirnya menemukanmu. Ayo pulang. Mengenai kejadian waktu itu kecelakaan. Kecelakaan yang sangat aneh. Selama bertahun-tahun ini, kami tidak pernah berhenti mencarimu. Peringatan. Segel memori inti, karena kontak dengan pembawa garis keturunan langsung dan lingkungan tertentu, mengalami guncangan hebat. Jalur misi pencarian keluarga secara paksa memasuki tahap berikutnya. Mengingat kebenaran. Tuan rumah harap bersiap menerima sebagian memori. Hitung mundur dampak energi fragmen. Itu bukan kecelakaan. Aku ingat, itu si dermawan itu. Apa yang kamu katakan? Dermawan apa? Apa yang kamu ingat? Itu Chen Shixian. Itu si yang disebut dermawan besar itu, Chen Shixian. Waktu aku kecil, bukan tersesat. Dia membawaku. Dia menipuku dari depan rumah, memaksaku masuk mobil. Setelah orang tua tahu, mereka mengejar dengan mobil. Mereka melakukannya untuk menghindari anak kecil yang tiba-tiba menyeberang jalan, makanya mereka jatuh ke jurang. Chen Shixian. Dia adalah orang yang sering muncul di TV dan membangun sekolah. Dia adalah penculik. Dia adalah pembunuh orang tua kita. Betul. Dia. Pantas saja kita selalu merasa ada yang aneh waktu itu. Orang tua selalu hati-hati saat menyetir. Ternyata mereka mengejarnya. Munafik ini, dia bahkan menggunakan identitas filantropis sebagai kedok. Tapi di belakang layar, dia melakukan hal-hal kotor seperti ini. Kita bahkan pernah ikut acara yayasan dia. Ini semua karena aku. Kalau aku tidak tertipu, orang tua tidak akan mati. Ini semua karena aku. Ternyata akulah penyebab kematian mereka. Aku bahkan berharap orang seperti itu hidup 100 tahun. Ini semua salahku. Ternyata begitu. Bukan karena kemampuanku adalah kutukan, tapi karena dia Chen Shixian. Dia adalah pelaku utama yang menyakiti orang tua kita. Jadi, niat baikku untuknya, berharap dia baik-baik saja, memicu efek bumerang terbesar dari kemampuanku. Makanya dia langsung. Lulu, ini bukan salahmu.
Dia Chen Shisian pantas mendapatkannya. Di tangannya, bukan cuma nyawa orang tua kita, tapi entah berapa banyak keluarga yang sudah dia hancurkan. Kemampuanmu itu dari Tuhan, dari arwah orang tua kita yang meminjam tanganmu untuk menghukum iblis ini. Betul. King Jue benar. Kematian dia masih belum cukup. Lulu, kamu nggak cuma balas dendam buat orang tuamu, tapi juga buat anak-anak yang hilang dan diculik itu. Ayah. Ibu. Aku udah paham. Aku King Lu anak kalian, Chen Shisian. Udah dapat balasan. Nggak bisa nangkep nggak nyampe hahaha. Aku mau papa angkat tinggi-tinggi. Siap, putri kecilku. Sini. Hup he. He. Oh. Ha, hehehe. Sistem mendeteksi Raspberry dari dimensi tinggi portal sedang terbuka. Energi murni berkah. Ini ada apa sih? Jalur apa? Ayah, ibu, dengar. Ada suara lonceng. Indah sekali. Xiao Yu. Kamu. Mama, aku ingat sekarang. Aku bukan gadis manusia biasa. Aku dari Raspberry, seorang putri kecil. Aku datang ke dunia manusia untuk menyebarkan cinta. Jadi, kamu akan pergi? Mama, jangan nangis. Tugasku sudah selesai. Xiao Yu, entitas muda Raspberry. 6 tahun lalu, datang melalui program Benih Harapan. Status saat ini misi pertumbuhan, mengalami dunia manusia, cinta sejati telah tercapai sepenuhnya. Prosedur kembali dimulai. Ayah, ibu, terima kasih atas cinta yang kalian berikan padaku. Berkat peri akan selalu melindungi kalian. Saat kalian merindukanku, sentuh saja perut mama. Mama, jangan takut. Aku akan jadi anak baik, tidak rewel. Dia benar-benar tidak menginginkan kita lagi? Kamu kenapa? Ada yang sakit? Wajahmu pucat sekali. Pemberitahuan sistem. Secara komprehensif dinilai sebagai kondisi kehamilan. Probabilitas kesalahan penilaian. Di bawah 0,03%. Perlu saya putar audio detak jantung? Sayang, kamu sakit apa? Bilang padaku, aku akan langsung membawamu ke rumah sakit. Bukan sakit. Ini sistem. Sistem bilang. Dia bilang, di sini ada detak jantung kedua. Detak jantung? Miau miau, aku tidak salah dengar, kan? Kita akan jadi ayah dan ibu? Pemberitahuan sistem. Mode pengawal kelangsungan hidup telah diaktifkan. Selamat lagi untuk tuan rumahku. Xiao Yu akan lahir kembali. Sistem. Ada apa ini? Bukankah kau bilang ada fluktuasi energi tinggi di sini? Bukankah kau bilang ada celah ruang waktu? Mana celahnya? Sistem telah dikalibrasi ulang. Sumber fluktuasi energi diidentifikasi sebagai fenomena konsentrasi emosi manusia yang tinggi. Singkatnya, lamaran pernikahan. Lamaran? Siapa yang mau melamar? Melamar siapa?
Wah, Jelek banget jogetnya. Memang jelek. Tapi aku sudah melakukannya. Sekarang, aku mau menggunakan hak permintaanku. Lin Miao Miao, menikahlah denganku. Bukan karena perjanjian apapun, tapi karena aku mencintaimu. Dari dulu, sampai sekarang, dan sampai nanti. Aku akan mencintaimu setiap hari. Putriku, maukah kamu terus mengomeliku? terima dia. Gu Yanchen, kamu tahu nggak? Tadi ada gerakanmu yang salah langkah? Tapi, melihat usahamu yang begitu keras, aku bersedia. Ciuman. Sistem. Ini yang kamu bilang fluktuasi energi super tinggi? Konfirmasi. Jenis energi. Kebahagiaan. Tingkat energi. Abadi. Selamat, tuan rumahku. Ada yang bilang, mulut tuan rumahku itu sakti. 38 ramalan, semuanya jadi kenyataan. Tapi mereka tidak tahu, setiap keberuntungan adalah hasil dari kebaikan yang dia tanam di masa lalu, membuahkan berkah. Kalau begitu, biarkan aku membantu tuan rumah memutar kembali momen-momen itu, yang sepele, tapi sehangat cahaya. Siapa itu? Tidak sopan sekali. Nak, cuaca sedingin ini, kenapa kamu sendirian di sini? Pakaianmu juga tipis sekali. Ada apa, Bu? Aku mau melahirkan. Oh, Aku panggilkan 120. Terima kasih. Sama-sama. Aku ingin tahu. Malam itu, apa yang terjadi saat kita menghabiskan malam bersama sampai pagi? Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin saat itu bukanlah yang disebut sebagai ramalan. Aku hanya merasa, ketika kamu benar-benar berharap hal baik terjadi, dan berusaha keras untuk itu, seolah-olah seluruh dunia akan membantumu. Sama seperti keberuntungan yang terkumpul, bisa diambil saat dibutuhkan. Di dunia ini, mana ada keberuntungan yang datang begitu saja? Itu hanyalah akumulasi dari tak terhitungnya momen kebaikan. 38 kali ucapan jadi kenyataan Lin Miao Miao adalah berkah yang dia dapatkan untuk dirinya dan Gu Yanchen. Dari 38 kali, bahkan lebih banyak lagi, kebaikan yang tak diketahui. Siapa yang memberi, akan menerima.
Siapa yang mencintai, akan dicintai kembali.